kebetulan saya dulu kuliah di UGM, dari kampus itu dapat domain sama hosting. Saya mulai penasaran ini buat apaan sih. Saya mulai belajar untuk mengenal server, SQL database, HTML, CSS, JavaScript. Saya belajar sendiri otodidak semua dari internet. Kemudian saya mulai kok di dalam negeri terus ya, gini-gini aja. Kemudian saya mulai cari klien luar negeri melalui freelance marketplace. Pertama saya ikut desain kontes, seperti yang biasalah 99 design, Crowdspring dan sebagainya. Tapi ini memang berdarah-darah di sini. Desain udah capek-capek, belum tentu menang, belum dapat duit. Tapi saya pakai sebagai ajang latihan. Ini yang penting, kiat-kiat bekerja sama orang luar negeri. Yang pernah ada profesionalisme bro, kita harus pro, bener-bener. Jadi enggak, ya standarnya agak naik dikit lah dari kita. Untuk misalnya kita bikin mockup di Photoshop atau di Fireworks, itu penamaannya harus rapi. Standarnya harus rapi, foldernya harus rapi, semua harus rapi, terus grid nggak boleh meleset, perfect pixel pokoknya. Kalau enggak bakalan capek bolak-balik revisi. Terus disiplin tinggi. Saya pernah diputus kontrak gara-gara saya harus online jam itu dan saya nggak bisa. Padahal jamnya susah banget. Kalau di USA di sini kan saya harus bangun malam, saya harus kerja dari jam 12 sampai jam 4 pagi. Itu yang agak berat sih. Terus yang ketiga, kita harus selalu update teknologi terbaru, harus banyak-banyak baca, nggak boleh ketinggalan lah. Ya udah, itu aja dari saya. Terima kasih. Kita ini negara besar ya. Tetapi di kancah IT dunia itu kok kita belum kelihatan. Gitu. Jangan bandingkan dengan negara-negara yang sudah eksis di dunia IT outsourcing seperti India misalnya. Ya. Yang menyedihkan itu kita dibandingkan dengan Bangladesh saja, itu kita masih kalah greget begitu. Yang menjadi masalah adalah kita masih belum punya brand. Kita masih belum punya brand. Kalau bicara IT itu di pasar global, itu mereka selalu mengasosiasikan dengan India. Indonesia, mereka masih mempertanyakan. Kenapa waktu itu kita muncul ide membuat Indoglobit, begitu ya. Kita belajar ya, juga dari Cebit itu kita belajar bahwa di negara-negara lain, itu di Jerman misalnya, itu ada asosiasi yang sangat kuat, itu namanya Bitkom. Ya. Kemudian di Brasil itu ada asosiasi namanya Braskom. Kemudian ini di Turki. Kemudian ini di Polandia. Nah, asosiasi-asosiasi itu mereka sangat aktif untuk mempromosikan kemampuan IT negaranya itu ke pasar global. Nah, belajar dari situ makanya jadi harus ada sekelompok orang yang peduli mempromosikan kemampuan IT di Indonesia ini ke pasar global. Untuk itulah makanya kita membentuk asosiasi namanya Indoglobit, Indonesian Global IT. Tapi intinya adalah ini langkah yang akan kita ambil ya, mempromosikan kemampuan IT di Indonesia itu ya dengan mengikuti pameran seperti ini, salah satunya. Kebutuhan outsourcing itu memang ada. Tetapi yang ingin saya ingatkan juga bahwa jalannya itu masih panjang, ya, bukan berarti dengan kita kumpul kemudian 3 bulan lagi kita sudah bisa dapat proyek, enggak seperti itu. Prosesnya panjang, gitu ya. Tetapi paling tidak ya kita harus mulai dari sekarang, gitu. Karena kalau enggak ya enggak akan sampai. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Di tahun 2015, di akhir 2015 itu sudah akan Indonesia dan ASEAN sudah mau memasuki pasar masyarakat ekonomi ASEAN 2015, di mana semua bisa dikatakan hambatan perdagangan, hambatan
ekonomi segala macam itu sudah tidak ada lagi. Jadi barang-barang dari luar bisa masuk dengan mudah ke Indonesia, terutama dari wilayah wilayah ASEAN lainnya, plus juga tenaga kerja. CeBIT merupakan pameran yang ditujukan untuk bisnis to bisnis. Mungkin sebagian besar rekan-rekan pernah berkunjung ke pameran IT di Indonesia, dan biasanya itu hanya merupakan jual beli secara retail ya. Tetapi kalau misalnya pameran dagang, CeBIT masuk ke dalam kategori pameran dagang. Itu merupakan pameran yang memang ditujukan untuk bisnis ke bisnis, dari perusahaan ke perusahaan, dan memang sistemnya nanti ada kontrak dan sebagainya. Dan di CeBIT ini tidak ada penjualan secara langsung. Jadi memang fokusnya adalah kepada bisnis. Nah, memang di IT itu challenge yang paling besar itu bagaimana kita meretain talent kita, khususnya di SAP. Itu setengah mati gitu ya, bahwa mereka baru belajar 2 tahun kemudian sudah tahu SAP, itu cepat aja laku gitu ya. Itu betul itu. Nah, cara kami kalau untuk orang yang baru fresh graduate kemudian join ke kami, itu kan kami ada waktu untuk mendidik mereka ya. Mereka sama sekali nggak punya pengalaman SAP, kita didik dulu dengan terlibat di proyek dan sebagainya. Cara kami itu kita ikatan dinas. Kami belum tahu cara yang lain, tapi begitu fresh graduate kita janjian, kamu mau belajar SAP, mau, oke, tapi syaratnya ikatan dinas. Itu 4 tahun. Kalau nggak begitu, baru 2 tahun dididik, habis itu pergi, kita nggak dapat apa-apa gitu.